Kalau tidak masuk suara luar negeri, Menang atau kalah? kalah Prabowo. Kalah di 300.000. Jakarta. Kalah di Jakarta. Nggak Suara bisa luar negeri itu nggak masuk ke DKI kali kalau pilpres Kalau tidak legislatif masuk doang. Tapi Anda kemudian itu jadi kalah. takut kalau Anies nyalon. Enggak Kenapa sih takut, heran? maju aja. Kita bertanding Yang saya aja. bantah ini begini. Anda Iya diharapkan sekarang oleh yang rakyat. mengajukan judicial Jangan salah, review Bu. PDI Jangan Perjuangan salah, atau nggak partai bisa, lain. nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah atraksi ataupun pertunjukan di mana Mr. Kodari mempermalukan relawan Anies dan anak Abah Refli Harun, teman-teman. Karena beliau ini merasa sangat percaya diri banget kalau Kodari dan kawan-kawan ini takut dengan Anies. Kita nggak takut. Sebenarnya gini loh, kita nggak takut sama Anies. Cobalah dulu cariin partai Anies nih. Ada nggak partai yang mengusung dia? Karena PDIP sendiri, kader-kadernya ini akan lari, akan kabur kalau PDI mengusung Anies. Karena Anies bukan kader PDIP, sedangkan PDIP ini partai kader, teman-teman, yang kental dan syarat untuk diusung itu harus menjadi kader partai. Dan Anies bukan siapa-siapa PDIP, dan sekarang ya yang bisa mencalonkan gubernur hanya PDIP. Nggak ada lagi partai lain yang bisa mencalonkan gubernur selain PDIP, teman-teman. Karena satu-satunya partai yang tersisa hanya PDIP. Dan kabarnya ya PDIP akan mengusung Ahok, kalau nggak Pak Jarot, ya orang-orang yang punya pengalaman lah di Jakarta. Sedangkan Anies siapa, teman-teman? Dia orang luar. Tapi ya itulah dinamika partai politik, teman-teman ya. Ya, dan Mas Anies juga jangan terlalu percaya diri kalau bisa maju. Karena Mas Anies ini nggak ada partainya gitu. Coba Mas Anies daftar ke partai, masuk ke partai, berjuang untuk partai. Sehingga partai juga mau berjuang untuk Mas Anies gitu. Karena kan ya syarat untuk maju sebagai calon gubernur atau calon kepala daerah itu harus berpartai ataupun jalur independen. Tapi dengan aturan MK ini semakin mempermudah partai yang memiliki 7,5% suara itu bisa mencalonkan sendiri tanpa berkoalisi. Nah, inilah peluang dari PDIP. Dan tim Anies ini sedang melalui PDIP. Semoga aja dapat Mas Anies ya. Dan tadi juga kata relawan Anies, katanya gini, teman-teman. PDIP kalau mengusung Anies, 4 juta lebih relawan Anies yang ada di daerah akan mendukung calon dari PDIP. Aduh, itu 3 kata lucu sih teman-teman. Akan mendukung PDIP. Aduh, sedangkan PDIP kalau mengusung Anies, kader-kader PDIP yang loyal akan meninggalkan PDIP. Pilih mana coba? Dan selain itu, teman-teman, ada juga perdebatan sengit antara M. Kodari ini dengan Ciko yang merupakan juru bicara dari PDI Perjuangan. Nah, ini sangat menarik, teman-teman. Banyak sekali perdebatan yang terjadi di momen ini. Oke, tapi sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share agar semakin banyak yang mengetahui terkait dengan kondisi politik hari ini, teman-teman ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Bahwasanya memang proses-proses hukum, ya, judicial review dan seterusnya itu bisa terjadi sebelum pendaftaran gitu. Nanti kalau PDI Perjuangan misalnya menggunakan pasal ini untuk mendaftar, artinya apa? Proses-proses yang terjadi yang kemarin dianggap salah dan seterusnya itu sebetulnya hal-hal yang wajar terjadi gitu loh. Kayak pada hari ini yang mengajukan judicial review siapa? Partai Buruh, Partai Gelora. Yang tepuk tangan siapa? Ciko Hakim, PDI Perjuangan. Oh iya. Nanti saya berikan kesempatan Bang Ciko. Gue tadi kan seneng banget kan beliau kan? Iya. Tunggu dulu. Ya, Yang sama tepuk juga tangan kan. itu rakyat Misalnya, yang menginginkan ada calon pilkada yang maju adalah Lo yang iya diharapkan sekarang oleh yang rakyat. mengajukan judicial Jangan review, salah, Bu. PDI Perjuangan Jangan salah, atau nggak partai bisa, lain. nggak bisa. Partai Apapun lain itu, nggak bisa dibantah apapun itu. itu. Sama MK dengan itu bisa misalnya selalu judicial betul, saya review setuju. Yang terhadap paling salah Gibran. adalah meloloskan Gibran. Itu yang Ya, mengajukan judicial Jadi review jangan namanya juga kaki kita biru. karena Nanti kita gantian. ingin Yang memajukan memanfaatkan calon namanya yang Gibran. tidak diinginkan Gini oleh loh. warga Jakarta. Pertanyaannya, Yang yang lagi jelas pernah kalau Jokowi mengungkit. kritik, Lalu Kodari apa marah. yang Hukum. salah, nggak bisa. Tolong diperhatikan dia. Hostnya pusing ya kan? Saya berhentikan dia karena saya Kalau ingin ada ngomong. yang namanya Ya, constitutional karena itu law jangan atau constitutional mengulang-ulang lagi soal proses-proses Itu juga hukum. harus kita Nanti gantian biar pemirsa bisa mendengar. terjadi. Oke, kita akan kembali sesaat. Dua hal yang diputuskan oleh MK, dampaknya yang saya sebutkan ya. Yang pertama adalah PDIP bisa Ini Aiman pusing terus guys kalau ada yang debat panas ya kan, susah diberhentikan. mengajukan sendiri. Apakah itu Anies Baswedan dan lain sebagainya, saya belum tahu. Terutama juga di daerah-daerah lain yang kemudian juga banyak nanti akan ada calon-calon baru. Apakah
demikian? Iya pasti, karena nggak mungkin hanya 1 atau 2 calon, bisa jadi banyak calon nanti yang terjadi di berbagai daerah. Kemudian yang kedua, efek dari usia 30 tahun yang diputuskan oleh MK yang katanya sudah ceto welo-welo. 30 tahun usia calon kepala daerah adalah saat pendaftaran yang memiliki implikasi atau dampak Kaisang tidak bisa maju untuk pilkada di tahun ini ketika seluruh putusan MK itu diberlakukan tahun 2024. Sedikit saja Bung Kodari tadi. Jadi Anda menyatakan bahwa ini ya udah keblinger dan sebagainya, itu pendapat Anda. Tapi kan ini sudah berlaku. Oh iya, iya. Dan Anda setuju bahwa bahwa putusan MK berlaku saat dibacakan? Setuju. Artinya 2 implikasi tadi diberlakukan segera dong? Oh iya, setuju. Setuju ya? Iya, artinya kalau keputusan MK ini diberlakukan, maka kemudian di Jakarta misalnya PDI Perjuangan bisa mengajukan calon karena syaratnya kan 7,5%. Ya. Sementara perolehan suara PDI Perjuangan seingat saya sekitar 14% ya, Bung Ciko ya. Otomatis bisa, dan karena itu sangat menarik untuk menunggu apakah PDI Perjuangan akan mengajukan Anies Baswedan atau Ahok Ahok aja lah. atau misalnya nama-nama yang lain. Kalau saya sih berharap jangan Anies, Ahok lah. Kenapa? Hah? Kenapa jangan Anies? Karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies bukan. Jelas toh? Betul. Betul itu. Masa orang yang tidak pernah berjuang untuk partai, orang yang hanya apa ya, selalu memanfaatkan partai mau diusung ya kan? Ya, jadi menurut saya mulai hari ini dengan keluarnya keputusan MK itu berhentilah DPP PDI Perjuangan untuk menyebut nama Anies. Iya, kenapa? Jelas-jelas bukan kader dia. Ngapain dia sebut-sebut nama Anies? Sementara dia udah bisa maju sendirian. Lain kalau PDI Perjuangan nggak bisa maju sendiri. Setuju atau tidak, mahasiswa? Nah, itu setuju. Itu dia benar. Oke, Ya, jadi saya sangat tertarik dengan dinamika politik ke depan dengan keputusan ini, dan ya kita ikutin saja apa keputusan Mahkamah Konstitusi. Bisa nggak nambahin? Ini bukan Boleh, menjaga boleh. Kodari, tapi menambahi. Untuk pertama kalinya saya nambahin Kodari. Saya berharap juga itu yang Kimplas Iya. kan terbuka kemungkinan mengajukan calon sendiri kan, kader sendiri. PAN mengajukan Zita Anjani ya kan. Kemudian Demokrat mengajukan siapa. Kemudian PKS mengajukan siapa. Indah pertarungan di Jakarta. Kalau mau konsisten. Mungkin benar nggak? Bro Kodari. Enggak, terpaksa saya bantah. Karena gini, Koalisi Indonesia gini. Kalau orang Palembang bilang lemak di diri nggak enak diurang. Jadi begini, Ini Refili Harun ya kan, anak abah juga nih. Ada ya orang udah deklarasi ya kan, 12 partai, nggak usah dipecah-pecah lagi. Anda konsisten aja dengan gerakan perubahan Anda, dengan oposisi Anda ya kan, dan para barisan sakit hati gitu ya kan. jadi pencalonan itu kan ada unsur kualitatif, Coba kita tanya Mas Yo dulu. ada Hei, hamba-hambaku setuju nggak? Setuju juga. Setuju. setujunya setuju kasihan, bukan setuju. Jadi gini, kan mengajukan calon itu kan ada 2 pertimbangan besar. Pertama kuantitatif, hasil survei, kemudian kualitatif. Nah, kalau bicara kualitatifnya, PDI Perjuangan ini beda dengan partai-partai yang ada di Kimples. Kalau Kimples ini mau bergabung dalam pemerintahan nasional. Nah, sementara PDI Perjuangan kan enggak gitu. Sehingga PDI Perjuangan tetap maju dengan calonnya sendiri. Untuk diingat teman-teman, Pilkada 2024 yang serentak ini ketika dirancang tahun 2016 sebetulnya tidak cukup membayangkan, nggak nyampe itu imajinasinya bahwa hasil pemilu tahun 2024 di tingkat nasional itu bisa punya implikasi yang besar kepada pilkada. Jadi pencalonan pilkada itu ternyata terkait dengan apakah partai politik mau masuk dalam kabinet yang ke depan atau tidak gitu. Ini kan pendaftaran bulan Agustus, kabinet dibentuk bulan Oktober, pilkadanya nanti bulan November. Jadi dengan berat hati saya agak menolak gagasan atau kesimpulan dari teman saya Refli Harun. Gitu, kasih. Iya, karena dia takut kalah soalnya. Oke. Kalau yang Ya, maju kita Anies. sebelum ke Kan Anies juga lagi. ujung-ujungnya. Kalau ini kan kemungkinan cuma satu, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini tergantung Bung Ciko ya, tip partainya maksud saya. Memutuskan siapa nanti. Tapi kalau seandainya lihat kader, PDIP Ahok, bukan Anies Baswedan. Komentar Anda gimana? Ya, tentunya partai itu akhirnya realistis. Nanti akan berhitung, ya. PDI juga akan berhitung. Ahok atau Anies. Mudah-mudahan,
ya, dengan kekuatan kita, ya, saya itu mengkoordinir 1015, bukan satu projo ya, 1015 relawan seluruh Indonesia. Oh, kalau tadi Lebih 250. 2019 itu saya mendirikan dengan Mejen Musa Bangun dan MS Kaban itu relawan Prabowo. Itu relawan Prabowo 2019 itu hanya 150. Relawan Anies Jakarta nih maksudnya? seluruh Indonesia. Oke. 2019. Hari ini Pilpres itu 1015 organisasi relawan. Boleh, Bang Dan Iwan. hari ini mengatakan udah WhatsApp saya siap untuk datang ke Jakarta memenangkan Pak Anies Oke. apabila PDIP mengusung Pak Anies. Oke. Dan bukan hanya itu, kalau seandainya PDIP mengusung Pak Anies, 45 juta pendukung Pak Anies seluruh Indonesia akan mendukung calon-calon Hah? PDIP. 45 Itu juta? kata relawan. Bentar. 45 juta pendukung Anies. Masa cuma pendukung Mas Anies? Caimin juga kali. Kan ada partai Caimin, ada partai Nasdem, ada partai PKB, ada PKS. Ya, emang semua mendukung Pak Anies gitu sekarang, ha? Emang iya guys, nggak masuk akal nih. Dari daerah. Bang Iwan mau tanya, Bang Iwan relawan Pak Anies di 2024 ini, Pilpres. Yes. Oke, saya saran kepada Pak Anies, jangan diajak lagi Mas Iwan ini. Kenapa? Ya karena memang faktanya di Pilpres 2024, Anies Baswedan di Jakarta, di kampungnya sendiri, di basisnya sendiri, kalah dengan Prabowo Gibran. Jadi saya mengaminkan apa yang disampaikan oleh panel baru tadi. Yang lupa data itu justru sebetulnya adalah Pak Iwan sendiri. Padahal Oke. dia relawan, dia lupa Bang Kodari, bahwa Anies Baswedan ini kalah saya di jelaskan Pilpres ya. 2024. Bentar. Kalau Kalian bukan ini masuk rekomendasi suara kepada luar negeri, Marsiko, PD Perjuangan, itu kalah jangan ngajuin Anies, Prabowo kalah. 300.000. Kita harus kembalikan ya. Menang atau Kalau tidak masuk suara luar negeri, Menang atau kalah? kalah Prabowo. Kalah di 300.000. Jakarta. Kalah di Jakarta. Suara Nggak bisa luar negeri itu nggak diperlakukan masuk ke legislatif. DKI kali kalau Makanya, Pilpres kalau tidak legislatif masuk doang. Suara luar negeri. Suara luar negeri kalah. aja. Kita Suara harus luar negeri hitung, kan? di luar negeri juga yang Pilkada menang adalah itu Prabowo Gibran. adalah suara Suara luar negeri Jakarta itu saja. yang menang Kemarin Prabowo itu Gantian, sama gantian. Nomor luar 2 negeri. Ganjar. 300.000 kita menang. Ya, pokoknya jangan Ya, ini harus jelas, ini ajak lagi fakta. Pak Iwan ini. Kalah Mas Anies. Kalah ya, PD Perjuangan juga Bagaimana jangan kalah? Ahok aja, Ahok. Gak pernah kalah. Ini relawan anak Abah ini salah, coy. Suara luar negeri itu tidak masuk ke DKI untuk Pilpres, untuk legislatif masuk ke DKI. Itu bedanya. Ini anak Abah salah baca data nih. Udah ngotot, salah baca data pula ya kan? Gimana ceritanya? Hah? Suara luar negeri ya luar negeri. Hitungannya di luar negeri. Sama kayak kata Bang Kodari tadi. Kalau pileg legislatif untuk DPR DKI Jakarta itu masuk suara lu. Aduh, ini kebalik-balik nih. 300.000 Oke, Bung ini Ciko. data. Baik. Ini data KPU, Bos. Data KPU juga. mengatakan Coba bahwa data luar negeri Anies nggak itu masuk. kalah. Itu Ya, lawan ini Prabowo bukan kalau RK, hitungan Bos. kita kembalikan kepada institusinya namanya KPU. Enggak, sebentar. Anda merasa menang tapi KPU mengatakan Anda Coba kalah. saya jelaskan Ya, pelan-pelan oke, ya. Ini Saya KPU, jelaskan Bung pelan-pelan. Kodari klaim kan data KPU. Kalau Anda data apa? Data KPU juga. Kok data KPU gimana? Silakan publik cek, silakan Cek ya. teman-teman cek. Yang menang di Coba Jakarta kalau- siapa? Beda ya. Kalau data KPU untuk Pilkada DKI itu suara luar negeri tidak dihitung. Itu Anies menang 300.000. Pilpres Tanpa juga suara begitu Itu kali. suara luar negeri masuk, Oke. itu Anies hanya kalah 3.800. Oh, karena DKI 2 kan ada luar Itu negeri. melawan Ya. Prabowo. Bos. Ini ngelawan Kalau suara luar RK. negeri masuk ke Jakarta itu kalau pemilu legislatif ya. betul, Tapi kalau makanya. Pilpres nggak masuk, bukan begitu cara menghitungnya. Iya. Luar negeri itu dihitung sebagai suara luar negeri, berdiri sendiri. Jangan diajak lagi. Jangankan memenangkan. Cara ngitung aja nggak bener ini timnya ini. Iya. Bung Kodari saya mau tanya. Udah ngotot salah baca data ya kan? Jadi untuk Pilpres yang tadi Bung Kodari sebutkan ANSI hanya suara DKI Iya. saja tanpa luar negeri. Enggak, di luar negeri itu berdiri sendiri. Nomor 1 Pak 60 Prabowo. berapa? 64 apa 66 PPLN begitu. Gini pertanyaannya,
apakah Prabowo mau nyalon pilkada DKI lagi? Kan enggak. Ya kan? Enggak. Saya enggak menyorot Prabowo. Karena Poin itu saya adalah menurut Anies kalah. Menurut saya, Anies kalah. kan Anda kan pelaku survei. Anda percaya nggak dengan survei-survei yang dilakukan SMRT? Oh percaya. Nah, Anies yang tertinggi for the time being. Gini saya tambahkan. Ngapain Saya Anda tambahkan. kemudian Waktu pilpres mendorong dulu, partai PDIP awalnya Anies tidak juga unggul. menyalonkan Anies. Tapi ujungnya kalah. Kodari ini takut banget sih sama Anies. Enggak takut. Takut Anda kelihatan bener Mana takut. ada pemenang takut. Oh takut. Ini data historis. Ini kelihatan- Awalnya Anies menang. Tapi Anda kemudian itu jadi kalah. takut kalau Anies nyalon. Enggak Kenapa sih takut, heran? maju aja. Kita bertanding yang saya aja. bantah ini begini. Anda kan sudah Beliau 12 mengatakan partai politik. bahwa Anies ini akan Kok begini. penakut sekali Saya sih bantah, Anda Pilpres jadi sudah orang kalah. sudah Tondo-tondonya presiden, kalah. sudah wakil Tondo-tondonya presiden, kalah. sudah menteri-menteri, sudah apa penakut dia ini orang Nggak heran takut. saya. Oke. Saya cuma Cuma dengan mengoreksi Anies datanya Pak toh Iwan. Bukan penakut. Ini Refli Harun ini ya sakit hati banget ya kalau PDIP nanti nggak mengusung Anies ya. Junjungannya tuh takut banget gitu kalau Anies nggak maju guys. Gimana ini kan PDIP ini partai kader kata apa ya kata orang-orang PDI partai kader kita memajukan kader-kader kita sendiri yang berkualitas tidak mungkin mengambil dari luar itu kan kata PDIP ini Refli Harun ngotot banget pengen majuin Anies ya kan emang apa sih Anies suruh bikin partai aja kalian bikin partai aja lah kalian Refli Harun ya kan siapa lagi Bambang Wijayanto bikin partai aja kalian gitu partai perubahan gitu kan sekalian jangan suka numpang di partai orang gitu ini apa ini bukan kader bukan orang partai suka dia mau inin partai ya kan aduh nah gitulah teman-temannya orang mungkin nih kalau apa ya ngotot pengen jadi pemimpin tapi nggak punya partai yang begini teman-teman. Aduh, karena ya sekarang peluang Mas Anies cuma satu ya PDIP. Kalau PDIP mengusung Ahok, Mas Anies ya agak susah. Nggak ada lagi partai yang bisa mengusung guys. Jadi nyawa Mas Anies ini sisa PDIP. Sedangkan kita tahu sendiri ya kan, grassroots PDIP itu nggak senang kalau PDIP mengusung Anies. Mereka senang kalau PDIP mengusung Ahok ya. Itu yang mereka mau, Ahok yang diusung. Apalagi ya luka-luka tahun 2017 itu belum hilang dari PDIP dan juga pendukung Anies yang sangat berbenturan di tahun 2017 kemarin teman-teman. Inilah mungkin mereka lupa gitu ya kan pergolakan politik 2017 bagaimana kubu kanan dan kubu kiri ini sangat sengit dalam pertarungan ya kan. Ngeri kali. Nah mungkin teman cukup sekian dulu video kali ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.